Dua orang tengah menjalani isolasi di RSUD Kabupaten Buleleng lantaran diduga terdampak COVID-19. Keduanya dipastikan mengalami gejala awal akibat pengaruh virus corona, sehingga dibawa ke IRD RSUD Buleleng. Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Sabtu 14 Maret 2020, pukul 23.00 WITA menyebutkan IRD RSUD Buleleng didatangi kedua pasien tersebut. Menyikapi informasi yang simpang siur terhadap dua pasien yang berstatus dalam pengawasan corona itu, sehingga dalam isolasi di RSUD Buleleng, Bupati Buleleng Putu Agus Suradjana langsung mengumpulkan SKPD terkait, termasuk Porkompinda Kabupaten Buleleng, dengan melakukan pertemuan di rumah jabatan Bupati Buleleng. Seperti apa hasil pertemuan dan langkah-langkah yang akan dilakukan menyikapi hal itu? Berikut penjelasan Bupati Buleleng Putu Agus Suradjana. Besok kita akan lakukan acara memulai melakukan penjemputan dan disinfektan ya, simbolisnya dulu, tapi harus dilanjutkan berikutnya dengan masyarakat baik. Kemudian mensosialisasikan pemakaian hand sanitizer ya, mencuci tangan dan pemakaian masker. Ya. Nah, terhadap pasien yang ada di rumah sakit itu masih namanya pasien dalam pengawasan ya, belum corona, belum pasien dalam pengawasan. Kita tunggu besok akan diambil sampel darahnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi ya kan. Tentu di samping itu kita mengambil langkah-langkah preventif pencegahan, sedang kita diskusikan besok, sedang kita memikirkan ya, dan kita pikirkan untuk memakai salah satu rumah sakit Pratama Suta sebagai rumah sakit isolasi ya. Karena pola distribusi aktivitas yang ada di rumah sakit itu linier, cukup berbahaya kalau memang nanti ada yang positif suspek corona. Karena kita harus jaga-jaga juga, kita persiapkan, tidak harus nanti sudah terjadi baru kita siapkan ya. Besok saya tugaskan Pak Wakil Bupati bersama Komite Medis dari rumah sakit untuk meninjau rumah sakit Girimas dan melengkapi peralatan-peralatan yang diperlukan untuk penanganan masalah-masalah suspek, bukan corona aja, semuanya ya. Tapi jangka pendeknya untuk itu, untuk corona dulu. Kalau ada corona, kita masih lihat dua orang ini sampai nanti setelah 3 hari baru kita akan bisa tahu kena suspek atau tidak ya. Terus ada 2 orang Pak yang dirawat? Satu orang ya, atau 2 orang? yang PDP. Yang PDP, ya, satu atau 2? Pasien dalam pengawasan. 1 orang atau 2 Pak? Yang pasti? 2 orang. 2 orang. 2 orang ya. Terus nanti terkait dengan pasien yang dikirim nanti kemana Pak? Ke rumah sakit umum. Pindah ke sini. Nanti mana kalau lengkap, nanti seandainya yang PDP ini suspek, nanti akan diisolasi di rumah sakit Girimas. Pak, terkait dengan APD kan masih kurang Pak. Gimana Pak? Ya itu kita tadi udah mulai atur ya. Yang makanya besok ya Pak Wakil dan Komite Medis rumah sakit saya suruh besok ke rumah sakit Girimas semua membuat mencatat keperluan terhadap penanganan masalah ini, termasuk juga penangkapan alat pelindung diri yang mungkin nanti setiap hari perlu 10-20 biji, harganya 950.000 per biji. Kita minta bantuan juga dari Dinas Kesehatan, tapi saya sudah sampaikan tadi secara langsung kepada Pak Ketua DPD, Pak Ketua DPD ikut. Hari Senin kalau memang rumah sakit masih dilengkapi dan memerlukan alat pelindung diri yang lebih lengkap, kita akan geser anggarannya dengan mekanisme ya untuk diberikan penanganan ke penanganan masalah ini. Tegas, jelas saya akan tetapkan nanti rumah sakit Girimas sebagai rumah sakit untuk isolasi ya. Pak, informasi terakhir kan ini sempat berhubungan dengan beberapa anggota keluarganya setelah dia sampai. Ya, itu pemantauan keluarganya seperti apa? Sudah tadi
semua tadi ikut, camat ikut, mana dari Kapolres ikut, dari Babinsa ikut semua. Nanti ini akan dilakukan istilahnya pemantauan atau melihat riwayat semua berhubungan dengan siapa yang dan lain sebagainya. Nah, ada dua hal yang kita pun PDP dan ODP. PDP ya. Nah, ya ODP ini akan bisa diisolasi dengan cepat tanpa perlengkapan yang sangat serius, karena cukup dengan tangan dan masker. Tapi yang PDP ini kita dengan hasil cek lab lagi 3 hari, kalau emang suspek silakan terbaru dikirim juga dengan ruang isolasi yang sudah kita siapkan. Ya. 9. Saya nggak mau rumah sakit umum ini sulit karena linear sekali. Coba bayangkan orang dari sel A ke atau sel A ke tempat ronsen melewati Selasar. Ini kan berbahaya. Sehingga saya ambil langkah tadi untuk mengosongkan salah satu rumah sakit Pratama. Pak Girimas itu berapa bed Pak? Masih 10 apa ada tambahan nanti Pak? Saya belum lihat kapasitasnya dengan melihat kondisinya. Tapi yang jelas kita jangka pendek dulu kan yang secukupnya untuk hari ini ya. Kondisi sekarang ini ya. Tenaganya sendiri gimana Pak? Sudah ada pelatihan nanti dari Jakarta ya untuk pelatihan dari spesialis paru ke penanganan. Pak, 2 orang itu WNI apa WNA Pak? Protapnya akan disusun oleh Pak Dr. Rawi. Besok mereka akan susun sensori rapat lagi besok untuk saya minta protapnya semua. Ya? Pak yang satu itu WNA ya Pak? Ya WNA. Satu WNI ya Pak? Sebenarnya siap, karena masalah. Saya yang boleh otoritasnya kan saya tanggung jawab semua yang boleh. Mereka hanya teknis saja. Pak Kadisnya bilang siap. Ya, jadi begini loh masalahnya. Yang saya mau pindahkan ke Girimas kalau terjadi corona bukan persoalan siap nggak siap di RSUD, tapi saya nggak mau ada sirkulasi aktivitas yang mengganggu kondisi berbahaya ini. Ada yang tinggal. Di RSUD kita lihat salah-salahnya di sini ini kan berbahaya. Tapi kalau kita kosong kan satu rumah sakit enak jadinya. Ini saya coba melihat kondisi di Wuhan secara kecil, cukup kecil. Di Wuhan kan dia bikin kan rumah sakit khusus gitu. Ya kira-kira begitu. Demikian keterangan Bupati Buleleng Agus Suratjana usai melakukan pembahasan dan upaya pengawasan secara intensif masih akan terus dilakukan secara bersama-sama, serta berharap masyarakat tidak resah dan tetap waspada untuk melakukan pola hidup bersih, termasuk menjaga lingkungan dan juga melakukan langkah-langkah sesuai dengan himbauan dari pejabat berwenang.